Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semuanya nggak ada yang patah hati ya. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini terlebih dahulu akan saya absensi siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Silakan nanti untuk angkat tangan sambil menunjukkan kehadiran. Yang pertama, Puji Hartanto. Pada pertemuan kali ini sebelum saya membahas pada bab jual beli pesanan atau jual beli salam, maka kita review dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu tentang program atau pegadaian syariah. Masih ingat siapa yang mau review terlebih dahulu? Ya, Pak Putri hari ini silakan. Jadi rotan itu secara bahasa berarti terikat, tetap atau bertahan. Sedangkan secara istilah, rotan itu menahan suatu barang yang memiliki nilai sebagai jaminan dan barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang jika yang berhutang tidak bisa melunasinya. Bagus untuk pengertian dari rohun atau pegadaian syariah. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang jual beli salam atau jual beli secara pesanan. Nah, kita lihat apa itu jual beli pesanan atau jual beli secara salam. Sebelum kita mempelajari apa itu jual beli salam atau jual beli pesanan, ada beberapa tujuan kita mempelajari pada bab ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian jual beli pesanan. Kita harus tahu apa itu jual beli pesanan. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan dasar hukum jual beli pesanan. Jadi jual beli pesanan itu ada dasar hukum yang jelas. Kemudian yang ketiga, menjelaskan rukun dan syarat jual beli pesanan. Kemudian yang keempat, menjelaskan hikmah dan manfaat jual beli pesanan. Kemudian yang kelima, memberikan contoh penerapan jual beli pesanan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya pengertian jual beli pesanan. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu pengertiannya. Jadi jual beli pesanan atau akad salam adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang yang diperjualbelikan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Sebagai contoh, seseorang memesan 100 kg beras, kemudian pada petani, kemudian membayar lunas terlebih dahulu. Beras tersebut akan diserahkan setelah masa panen. Ini contoh jual beli kepada petani untuk memesan beras. Ini contoh. Selanjutnya, sekarang dasar hukum jual beli pesanan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi sangat. Berikutnya hadis tentang jual beli pesanan. Jadi selain dari Al-Quran, yang kedua itu dari hadis.
Yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW datang ke Madinah, sedangkan penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan sistem pesanan selama 1 atau 2 tahun. Maka Rasul bersabda, barang siapa melakukan jual beli salam, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang diketahui. Nah, ini landasan hukum yang kedua dari jual beli salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Berikutnya hukum jual beli pesanan adalah mubah atau boleh, hukumnya boleh. Al aslu fil asya al ibahah hatta yatilu ala tahqiqiha. Di asal segala sesuatu itu sebenarnya boleh atau mubah selama tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Maka ini jual beli pesanan hukum asalnya boleh selama memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Yang pertama, barang yang dijual haram. Yang kedua, mengandung unsur penipuan. Yang ketiga, tidak jelas jenis dan jumlah barangnya. Kemudian yang keempat, tidak jelas waktu penyerahannya. Berikutnya, rukun jual beli pesanan terdiri dari mana? Jadi rukunnya jual beli salam. Yang pertama itu penjual atau muslim nilai. Kemudian yang kedua pembeli atau muslim. Kemudian yang ketiga barang yang dipesan atau muslim. Kemudian yang keempat harga atau modal atau disebut roksul mal. Kemudian yang kelima ijab dan qabul atau disebut dengan akad. Baik. Berikutnya syarat jual beli pesanan. Jadi jual beli pesanan ada syarat-syaratnya, mulai dari syarat pembayaran. Itu ada 2. Yang pertama dilakukan pada saat akad atau pada saat melakukan perjanjian. Jelas, misalnya nominalnya berapa, kemudian jumlahnya berapa, barang diketahui, ya harus jelas barangnya itu apa, beras, gandum, atau jagung, harus diketahui. Kemudian yang kedua jumlah dan kualitasnya harus jelas, misalnya berapa ton, berapa kilo harus jelas. Kemudian yang ketiga, barang dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Kalau di awal sudah disepakati, misalnya beras akan diserahkan dalam waktu 3 bulan atau sesudah panen, tapi ternyata ketika sudah panen atau sudah 3 bulan tidak diserahkan, nah ini juga tidak bisa. Kemudian yang ketiga syarat waktu penyerahannya. Waktu penyerahan harus disepakati bersama. Next, hikmah jual beli pesanan. Sekarang apa hikmahnya? Jika kita melakukan jual beli pesanan, yang pertama membantu produsen memperoleh modal usaha. Jadi modal usaha itu bisa diberikan pada yang membuat atau produsen, sehingga jadi keuntungan tersendiri bagi produsen. Itu yang pertama. Yang kedua, mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Ketika kita mau pesan kan enak, apalagi sekarang kan pikiran kita tinggal pesan saja. Sekarang sepakati barangnya, waktunya kapan, sepakati kan itu. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap saling percaya. Ya kan? Ketika kita menjalin akad, menjalin kerjasama, kemudian kita itu akhirnya membayar, kemudian yang penjual yang memberikan barang akan saling percaya. Ini menunjukkan saling percaya. Gitu ya. Kemudian berikutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya jual beli, otomatis income pasti akan meningkat. Adanya cuan kan bisa menambah pendapatan, sehingga bisa mensejahterakan
Yang terakhir hikmahnya adalah menghindari praktek riba. Sangat jelas di dalam Islam itu dijelaskan di dalam Al-Quran, wa'ahallallahu bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Kalau jual beli dihalalkan, tapi riba diharamkan. Maka untuk menghindari riba harus memenuhi persyaratan dari syarat jual beli tadi. Berikutnya agar lebih jelas, ini ada beberapa contoh jual beli pesanan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang pertanian, bidang industri, sama bidang perdagangan modern. Seperti tadi, misalnya tadi pesan beras atau pesan kemudian bidang industri contohnya pesan mebel atau lemari, kursi, meja, bisa bayar di muka. Kemudian misalnya ketika pesan lemari minta kain jati atau kain yang kualitasnya bagus, itu kan bisa. Selama memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka itu diperbolehkan. Kemudian contoh di bidang perdagangan modern, pemesanan seragam sekolah atau barang sarana daring atau online dengan spesifikasi yang telah disepakati. Sekarang namanya e-commerce atau jual beli online. Selama barang itu disepakati, kemudian spesifikasinya dijelaskan dengan baik, kemudian disepakati bersama, itu hal-hal yang membatalkan jual beli pesanan. Yang pertama, salah satu pihak membatalkan akad. Misalnya dalam jual beli, mohon maaf Bapak, untuk persediaan berasnya saya tidak bisa untuk memenuhinya. Nah, ini kan misalnya seperti itu kan batalkan salah satu pihak atau pihak yang memproduksi itu tidak mampu. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya pesannya dulu beras kualitas lele, kemudian diberikan nanti selama kurang lebih 3 bulan, tapi ternyata dalam rentang kekurangan. Nah, ini lebih fatal kalau sudah menipu atau curang. Menipu seharusnya barang yang diserahkan malah tidak diserahkan atau dibuat kabur, atau bisa juga barangnya tidak sesuai mintanya 5 kilo ya mungkin di dalamnya 5 kilo, tapi 5 kilo ada yang dicampur beras sama jagung atau mungkin kerikil dan lain-lain. Itu kan menyalahi aturan. Itu ya. Berikutnya, penerapan nilai-nilai Islam dalam jual beli di seorang muslim itu harus apa saja? Ini melatih beberapa nilai. Yang pertama, melatih kejujuran, jadi sifat jujur. Kemudian yang kedua, sifat amanah. Yang ketiga, tidak menipu. Yang memang menipu itu kan kalau menuruti hawa nafsu kan enak, sangat enak. Ada uang banyak terus melakukan itu kan enak kalau menuruti hawa nafsu. Tapi ini dijelaskan dalam nilai Islam untuk menjauhi dari sifat tersebut. Kemudian yang keempat, menepati janji. Kemudian yang kelima, mengutamakan keadilan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini next, sekarang kita membedakan antara jual beli saham dengan bisnis. Karena ini dalam prakteknya ini sering keliru. Jadi pemahaman
sama-sama jual beli pesanan. Hanya ada beberapa perbedaan. Kalau akad salam itu yang pertama barang sudah ada dalam standar umum. Tapi kalau istisna barang dibuat berdasarkan pesanan. Yang kedua, pembayarannya harus tunai di awal, itu salah. Kalau yang istisna pembayaran dapat diangsur atau ditunda, jadi boleh dengan GP. Itu yang istisna. Kalau salah nggak boleh GP nggak boleh, harus cash atau tunai. Kemudian yang ketiga itu banyak, yaitu perbedaan antara akad salam dan akad istisna. Baik, pada kesempatan hari ini kita bagi kesan atau perbedaan. Mulai dari awal saya akan jelaskan sampai akhir ini. Mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas atau pemahaman yang belum benar. Disilakan siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, Mbak Silvi Agustiani. Sebelumnya saya Silvi Agustiani mau bertanya tentang 3 rukun jual beli salam. Oke, 3 rukun jual beli salam. Baik, pertanyaan yang bagus dari Mbak Silvi Agustiani. Sebelum saya menjawab, silakan yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Silvi Agustiani. Saya. Ya, Mbak Putriani, silakan. Jadi rukun jual beli salam itu yang pertama ada akidain, yaitu penjual dan pembeli. Terus yang kedua ada makut alai, itu barang dan harga. Terus yang ketiga itu ada zikor, yaitu ijazah dan kabul. Baik, terima kasih atas partisipasi semuanya. Jika saya pakai sendal. Terus lanjut. Jika saya naik gunung, maka saya akan memfoto pemandangan. Oke, terus lanjutnya. Jika besok ada libur, maka saya akan berangkat mendaki. Oke, terus. Jika tante tersenyum di depan cermin, maka cerminnya akan bingung mau ketawa atau sedih. Jadi kalau semuanya baiklah, kita tutup pertemuan hari ini karena waktunya juga sudah habis. Kita ucapkan terlebih dahulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.